Selamat datang kembali di 4033 Forensik Digital. Masih dalam pembahasan yang bernama malware forensik, namun kali ini kita akan membahas tentang yang namanya static analysis pada sebuah malware. Saya ingatkan kembali bahwa yang namanya static analysis ini adalah bagaimana kita melihat kode-kode atau melihat malware ini secara sebuah file, tidak kita eksekusi sama sekali. Nah, bagaimana cara melihatnya, dan tools-tools apa yang digunakan di dalam sesi kali ini, silahkan teman-teman ikuti secara seksama. Selamat belajar. Tools PID digunakan untuk melihat packer dari sebuah malware yang akan kita cek. Caranya adalah kita buka PID-nya, kemudian tinggal lakukan pembukaan terhadap malware, yang mana malware-nya adalah CryptoLocker dan juga WannaCry. Untuk yang CryptoLocker, saya akan ambil yang 1003. Di sini kita bisa melihat bahwa packer yang digunakan adalah Microsoft Visual C# atau basic.net. Jadi nanti kalau teman-teman ingin membuka di sini maksudnya bukan melakukan eksekusi, namun ingin membuka kodenya, maka gunakan unpacker dari Microsoft C# maupun basic.net. Resource extract adalah sebuah tools yang dapat melakukan ekstraksi terhadap resource yang ada di dalam PE atau Portable Execute. Untuk resource extract juga kita tinggal buka, dan nanti di sini kita akan mendapatkan tampilan seperti berikut. Masukkan file name yang diinginkan. Contoh di sini akan saya masukkan malware yang CryptoLocker dulu 1003. Kemudian destination folder ini gunanya adalah untuk menaruh hasil ekstraksi dari malware yang dimiliki, sehingga teman-teman harus menaruhnya pada suatu folder tertentu. Contohnya saya akan taruh di dalam dokumen, ya, di my dokumen. Oke. Kemudian kita lakukan ekstraksi terhadap dokumen tersebut, dan ini adalah data yang didapatkan. Yaitu 1003 manifest. 1002 adalah CryptoLocker yang satunya. Dari dua buah file yang kita miliki, sebenarnya ada beberapa tahap yang bisa kita lakukan. Misalnya kita membuka text editor, yaitu WordPad di sini, dan kita bisa masukkan bisa kita buka dalam nah, teman-teman bisa lihat di sini manifest dari malware 1003, yaitu dia berbentuk sebagai dianggap sebagai skema Microsoft.com dengan ASM versi 1 dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa melihat juga beberapa data, misalnya yang ada di dalam bin. Nah, ini adalah bin ya, binary-nya, sehingga binary-nya bisa kita ekstrak. Nah, cara yang sama juga kita dapat lakukan kepada ransomware WannaCry, sehingga ketika kita melakukan ekstraksi terdapat beberapa data, yaitu pertama manifest file, bisa kita lihat
Manifest filenya adalah seperti berikut. Kita buka notepad saja lah ya, notepad. Manifestnya adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat di sini lebih kompleks. Terlihat juga packernya Microsoft Windows Command Control versinya 6.0. Kemudian ada language-nya semuanya bisa digunakan. Compatibility-nya ada Windows 10, 81, Vista 7, 8, dan ini adalah hasil dari manifestnya. Untuk hasil binary bisa kita lihat juga. Tidak terlihat adanya malware di sini, tapi terlihat beberapa tulisan yang mungkin teman-teman bisa perhatikan. Kemudian ada satu lagi binary yang bisa kita lihat. Yang ini sepertinya cukup besar sehingga membutuhkan waktu. Namun data-data ini karena namanya juga file static analysis, maka akan susah terlihat. Namun ini bisa teman-teman gunakan di awal untuk memastikan bahwa packer apa yang digunakan dalam malware tersebut. Dan menariknya ternyata di bagian bawah ada taxe.exe yang mana saya juga tidak tahu ini gunanya apa. Mungkin dia akan memanggil hal ini nanti ketika malwarenya sudah berjalan. At least sebenarnya kalau kita bisa memahami apa yang dituliskan pada kode ini, nanti teman-teman akan tahu bagaimana suatu malware mungkin bekerja. PI Studio merupakan sebuah tools yang cukup kompleks yang dapat melakukan analisa terhadap malware.
Tools selanjutnya merupakan CFF Explorer. CFF Explorer ini merupakan freeware dari satu buah tools bernama Kerberos Suite. Nah, digunanya adalah sebagai PE editor dan juga sebagai process viewer. Cara penggunaannya cukup mudah, yaitu kita membuka open dan kita masukkan ke malware yang kita inginkan. Di sini contohnya adalah ransomware WannaCry. Nah, terdapat beberapa informasi ketika pertama kali kita buka, yaitu file tipenya adalah execute32 dengan Microsoft Visual C++ 6.0. Kemudian dibuat pada tahun 2017 14 Mei dan terakhir diakses adalah 14 Mei 2017 juga. SHA1 dan MD5 tertera pada layar teman-teman. Nama file ini dideskripsikan sebagai dispart dan berbentuk execute. Versinya adalah 6.17601.17514. Dari sini kita masih belum menemukan suatu hal yang aneh. Kemudian kita bisa lihat juga di dalam file header ini mesinnya adalah Intel 386. Kemudian karakteristiknya adalah file yang merupakan executable, kemudian relocation info strip from file, line number strip from file, local symbol strip from file, dan 32 bit word mesin. Kemudian kita bisa mendapatkan lagi data sebagai berikut. Sebentar, saya lihatnya dulu. Nah, di sini dikatakan bahwa ketika kita menggunakan malware tersebut, maka ada 4 buah DLL atau library yang digunakan, yaitu kernel 32, user 32, H5P 32, dan MSV CRT. Kalau kita ingin pedalami lebih jauh, teman-teman bisa masuk ke dalam dependency walker, di mana kernel 32 ini akan kita lihat dia akan melakukan apa saja atau akan mengakses apa saja. Di sini contohnya adalah mengakses kernel base, NTDLL, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan user 32, dia akan melakukan apa, semuanya akan terlihat di tempat itu. Nah, kalau kita ingin melihat datanya seperti apa, kita bisa masuk ke dalam hex editor dan teman-teman akan melihat bentuk data dari malware yang bernama ransomware WannaCry ini. Nah, tadi merupakan cara atau merupakan metode yang dapat dilakukan oleh teman-teman untuk melakukan static analisis terhadap sebuah malware. Pada video selanjutnya, teman-teman akan bertemu dengan yang namanya dynamic analysis, dan di sini teman-teman akan menjalankan malware tersebut. Bagaimana caranya? Nanti kita akan lihat pada video selanjutnya. Salam.